Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Marilah kita mulai kembali meneruskan pelajaran manasik ini. Boleh jadi sudah ada catatan-catatan yang perlu ditanyakan. Mari saya persilahkan. Alhamdulillah dari ibu-ibu memulai. Yai mau tanya ini, kemarin dijelaskan tentang pendapat dari 4 imam yang ada perbedaan. Kami ingin mendapatkan penjelasan apa saja yang membatalkan wudhu dan sholat menurut masing-masing 4 mazhab tersebut. Apa saja yang membatalkan wudhu dan sholat menurut masing-masing 4 mazhab tersebut? Iya, sebenarnya semua yang membatalkan sholat, membatalkan wudhu, ya kalau membatalkan wudhu saja, ya itu semua mazhab 4 itu sama, kecuali mazhab Maliki saja. Itu kalau tidur itu tidak membatalkan, kalau lainnya itu membatalkan. Itu mengenai wudhu. Lah mengenai sholat, ya semua sama membatalkan sholat. Sudah? Ya. Bagaimana kalau dari kemarin mau dijelaskan tentang cara wudhu masing-masing 4 mazhab, kan ada perbedaan. Cara wudhu menurut masing-masing imam. Ya. Cara wudhu menurut 4 mazhab itu ada perlainan. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, wudhu itu ya membasuh muka, membasuh tangan dan kaki, pokoknya bisa terbasuh rata, walaupun tidak usah digosok, ya itu sah. Ya, kemudian mengusap sirah atau kepala, walaupun cuma seutas rambut, itu sah. Tetapi sunat-sunatnya seluruh kepala itu diusap, sunat-sunatnya digosok semua, ya di samping harus rata digosok semua. Sunat-sunat juga kaki ini, sunatnya sampai ini apa namanya, kentol ini sampai hampir lutut ini, ya. Tangan juga begitu, sunatnya sampai hampir ini pundak ini gitu. Itu sunatnya. Tapi kalau wajibnya yaitu apa ini namanya, sikut ini apa? Siku ini lebih sedikit supaya sikunya ini kena begitu. Juga kaki ini apa namanya, mata kaki itu lebih sedikit supaya kena semua. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut Imam Malik itu kepala ini wajib seluruhnya nih diusap, ya diusap. Kalau tidak seluruhnya itu tidak sah wudunya, ya berkumur dan apa namanya, menghirup air dari hidung itu ada semuanya. Kalau itu tidak dilakukan ya tidak sah.
kemudian tangannya sampai di sini, hampir ketiak ini, dan digosok. Ya, yang jadi sunatnya Imam Syafi'i tadi itu menurut Imam Malik itu jadi wajibnya itu, jadi harus begitu ya. Kalau Imam Hanafi dan Hambali, kepala ini yaitu paling sedikit setelapak tangan ini untuk diusapkan gitu di kepala ini. Begitulah. Dengan perkataan ini berarti kalau orang wudhu itu mengikuti Imam Malik rata semua, itu bisa dipakai sholat menurut Imam Malik, bisa dipakai sholat menurut Imam Hanafi, bisa dipakai sholat menurut Imam Syafi'i, bisa dipakai sholat menurut Imam Hambali. Tapi kalau wudhu Syafi'i dipakai sholat menurut Imam Malik tidak sah, dipakai sholat untuk menurut Imam Hanafi tidak sah, Imam Hambali tidak sah, kecuali kalau menurut Imam Syafi'i sunatnya dilakukan semua. Jelas ya? Kalau di tanah suci itu kan antara perempuan sama laki-laki itu berdesak-desaan. Apa menurut Imam Maliki itu bersentuhan antara lawan jenis itu membatalkan wudhu apa tidak? Ya. Bersentuhan laki perempuan, Yai. Oh, bersentuhan laki perempuan. Kulit. Bersentuhan kulit ya. Yang batal itu Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Malik tidak membatalkan, Imam Hanafi juga tidak membatalkan, Imam Hambali insya Allah membatalkan ya. Ya sudah, terima kasih ya. Iya ya. Oke, ada ibu lagi mic-nya. Ini Yai, mengenai wudhu pada saat kita itu memakai jilbab. Pada saat kita itu di kantor, biasanya wudhunya itu tidak usah melepas jilbab. Nah, jilbab yang semacam kita pakai ini, misalnya hanya kita tarik ke belakang, kemudian kita wudhu, tetap kena rambut tapi sedikit. Nah, itu hukumnya gimana Yai? Ya, sebaiknya jilbab itu ya dibuka wudhu. Ya dibuka, tidak apa-apa. Kenapa kok? Apa ada yang mengatakan tidak boleh dibuka? Enggak, kadang kalau di kantor itu karena istirahatnya itu misalnya hanya setengah jam ya isoma, karena istirahatnya hanya 1 jam, kita itu kan kadang waktunya juga buru-buru, misalnya itu. Sehingga kita itu kadang telinga ini kan masuk sunnah ya, kita tidak pakai membasuh telinga, hanya pakai muka, tangan, sama ini batuk ini, kemudian kaki. Itu gimana ya? Ya? Kalau di kebelakangkan sedikit gitu ya tidak apa-apa, karena bisa menurut Syafi'i kan cukup, itu bisa. Ya, cuma kalau ini muka ini bagaimana kalau membasuh muka itu kalau jilbabnya tidak dibuka? Andai kata masih bisa ya tidak apa-apa, pokoknya ini jilbabnya dikebelakangkan begini sehingga mukanya terbuka, lalu wudhu cara Syafi'i ya bisa. Jilbabnya tetap harus dibuka gitu ya Yai? Iya dibuka, walaupun tidak semua. Kalau bisa buka semua lebih baik, tidak apa-apa. Terus kedua Yai, misalnya kita wudhu dengan air hangat, misalnya kan ada air hangat shower di rumah karena dingin itu ya, kalau subuh itu gimana Yai? Tidak apa-apa, boleh ya, tidak apa-apa.
Tapi kalau air panas ya meloncat. Ya, sudah. Ya, itu belakangnya itu. Bapak-bapak, ada bapak-bapak? Ganti bapak-bapak dulu. Bapak, lagi bapak-bapak. Maju. Waalaikumsalam. Kiai mau bertanya halaman 35. Halaman 30. 35. 35. Ya. 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 Tahallul tsani adalah dengan melakukan sisa dari 3 hal tersebut. Ya. Silakan Kiai. Ya. Itu dulu ya. Ya. Jadi gini. Kan tahallul itu ada 3 macam. Yang pertama, lempar jumroh akobah saja. Terus apa namanya? Cukur. Ya. Nah, jadi sisanya apa? Tawaf. Nah, itu sisanya yang model 1. Yang model kedua yaitu tawaf dan cukur. Itu tahallul awal, ya. Jadi sisanya yaitu lempar jumrah aqabah. Jelas. Terus ada lagi yang lempar jumrah aqabah kemudian ke tawaf. Jadi sisanya apa? Sisanya cukur. Yaitu yang dimaksud sisanya. Yang ketiga adalah sisanya. Paham ya? Ya, terus. Ada lagi? Ibu-ibu? Badhe tanglet. Menurut pelajaran kemarin, tawaf yang paling ringan itu sebenarnya menurut Imam Hanafi. Itu apa wudunya harus menurut Imam Hanafi? Oh iya. Jadi kalau tawafnya ikut Imam Hanafi, maka wudunya pun harus ikut Imam Hanafi. Karena wudu dan sholat itu tidak bisa dipisah. Jadi itu satu paket itu. Ya. Ya. Kemudian Yai, kalau menurut Imam Hanafi yang rukun itu 4, yang 3 itu wajib. Ya. Misalnya kita pada waktu tawaf kelima, kita itu tersenggol sampai miring gitu atau batal, jadi tidak apa-apa bayar dam aja Yai ya. Oh iya, iya. Makasih Yai. Ya. Alhamdulillah sudah mengerti itu ya. Cuma untuk memantapkan tanya ya. Ya. Bagus. Ya, halo, silakan bertanya. Waalaikumsalam. Ini mengenai syarat-syarat sa'i halaman 19. 19. Ya, ini sa'i haji yang dilakukan setelah tawaf, tawaf kudum atau tawaf ifadah. Nah, dinamakan tawaf kudum itu apa? Tawaf ifadah itu apa? Oh gitu ya. Tawaf kudum itu tawaf sunat. Ketika orang baru datang ke Mekah. Biasanya yang tawaf kudum itu adalah orang yang haji ifrad. Ya, jadi haji ifrad itu kan hajinya dulu. Jadi sebelum masuk Mekah niat ya, nawaitul hajjah. Begitu ya. Setelah masuk Mekah disunatkan tawaf kudum. Ya, umpamanya ndak tawaf ya ndak apa-apa, tapi namanya kaji kudum ya. Ya. Jadi itu sholat tawaf, habis tawaf lah sa'inya itu boleh didulukan sebelum wukuf. Jadi terus sa'i, jadi habis tawaf kudum lalu sa'i, sehingga nanti sesudah wukuf
tawaf ifadah ndak usah sa'i lagi. Jelas ya Bu? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yai tanglet niki ibu niki badhe tanglet masalah wudu Yai. Niki menawi wudu niku wau jilbab dipun bikak. Menawi wonten Mekah kan banyak orang laki-laki. Apa enggak apa-apa Yai kelihatan rambutnya gitu loh. Sudah pernah ke Mekah belum? Belum. Iya, sekarang saya kasih tahu. Iya. Tempat wudunya orang perempuan itu ada sendiri. Oh gitu. Tidak campur dengan laki-laki. Terima kasih Yai. Iya. Ibu ini mau tanya nggak berani. Iya, tidak apa-apa, tanya aja. Diberanikan saja tanya ya. Iya, halo, bergabung, silakan masuk. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, itu kalau orang perempuan itu kan misalkan rambutnya panjang. Terus kalau pakai apa? Kalau orang laki kan namakan gosek gitu ya. Itu kan merupakan bagian dari apa? Rukun muka. Terus itu kalau perempuan apa rambutnya dibesar semua yang digosek dan itu. Ini basuh kepala. Iya, jadi yang basuh kepala apa muka? Iya, ada rambut godek. Basuh, iya. Kalau basuh kepala itu kalau menurut Imam Syafi'i kan cuma sedikit boleh ya. Jadi, tapi kalau menurut Imam Malik itu seluruh kepala itu artinya rambut yang ada di atas kepala saja, yang rambut yang lewat jauh itu enggak. Yang ya enggak. Ujung sih enggak ya. Kalau ada lagi ngomongin, itu saya tanya kalau niat wudu itu biasanya kalau di rumah itu tempat wudunya itu kan di dalam kamar mandi. Apa niatnya juga di dalam kamar mandi? Niat wudu. Jedingnya di. Iya, niat wudunya di dalam kamar mandi. Iya. Apa di dalam kamar mandi? Karena wudunya di kamar mandi, niatnya iya. ya. Jadi niat wudunya ya di kamar mandi itu bersama dengan pada waktu akan basuh Muka. ya. Nawaitu ini ya dengarkan. Jadi begini ya, setelah di muka jeding ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, terus bior begitu. Jelas ya? Iya. Iya. Waalaikumsalam. Halo, silakan Bapak atau Ibu. Ngangkat tangan yang mau tanya biar Yai ketinggalan. Kelihatan. Nggih. Ketinggal. Ada yang mau tanya? Iya. Ini halaman 13 kemarin Yai. Tentang wajib-wajib haji menurut ulama Malikiyah. Di nomor 9 tertulis tidak bertalbiyah secara keseluruhan atau meninggalkannya hingga tawaf. Bawa sendiri nomor 9, halaman Nomor 13. berapa? Halaman 13. Halaman 13 Bawa sendiri. nomor 9. Bawa sendiri. Ya. Wajib-wajib haji menurut ulama Malikiyah. Malikiyah Ya, yang nomor 9. ya tidak bertalbiyah secara keseluruhan atau meninggalkan hingga tawaf ya. Ini yang memang kemarin itu saya waktu baca kembali ada kemungkinan salah tulis. Jadi wajib-wajib haji menurut ulama Malikiyah itu bertalbiyah secara keseluruhan. Itu ketambahan kata-kata tidak. Oh ya. Ya, jadi bertalbiyah secara keseluruhan. Ya. Terus atau meninggalkan hingga tawaf ya ini enggak ini. Jadi begini. Wajibnya haji menurut ulama Malikiyah itu
baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik itu terusan gitu. Hingga tawaf. Sesudah datang tawaf sudah tidak usah talbiyah lagi, begitu. Ya, jadi ini ada kekeliruan. Atau meninggalkannya enggak. Bertalbiyah secara keseluruhan. Ya, jadi bertalbiyah secara keseluruhan atau tidak meninggalkannya hingga tawaf. Atau tidak mungkin. Atau tidak meninggalkannya. Tidaknya itu gini, atau tidak meninggalkannya hingga tawaf. Ya. Oh, kata tidak dipindah. Setelah atau ya. Ya. Tidaknya setelah atau. Sudah? Ya. Ya, ya. Coba dia dikasih tanda. Ya, halo, silakan. Waalaikumsalam. Ini mengenai sa'i halaman 19. Halaman 19. Ya. Tawaf yang sebelum tadi harus tawaf yang sah. Nah, dimaksud tawaf yang sah itu yang mana ya? Tawaf yang sah itu tawaf yang bener. Jadi syaratnya bener, rukunnya bener, wajibnya bener. Pokoknya tawafnya itu tidak keliru, benar betul semua, sehingga sah. Nah, kalau tawafnya itu sah, sa'inya ya sah. Umpamanya tawafnya itu tidak sah atau belum cukup, misalnya karena ada kekeliruan belum dibetulkan ya. Terus sa'i, walaupun sa'inya itu benar, itu sa'inya tidak sah. Jelas? Tanya itu dari mana? Hah? Tanya itu dari mana tawafnya? Usahanya? Ya yang ngerjakan itu tahu. Ya jadi ini contoh ya. Contoh sekarang saya tanya sama sampean, gitu ya. Sampean kalau sembahyang tapi wudunya itu tidak cukup wudunya. Jadi habis wudu sampean ngentut ya. Terus sampean sholat, sah nggak sholatnya? Kenapa? Karena ya itu batal tadi. Nah iya ya itulah. Jadi sholat yang sah itu sholat yang wudunya benar dan tidak batal. Jelas? Ya jadi begitulah contohnya. Kembali ya. Jadi sa'i yang sah itu sa'i yang dilakukan sesudah tawaf yang benar, yang tidak batal. Jelas ya? Ya. Waalaikumsalam. Dari Bapak itu, monggo. Yai, mohon perkenan diajari doa agar bisa sering ziarah Mekah Madinah. Katanya ada doa seperti itu. Terima kasih. Doa untuk bisa sering ziarah Makkah Madinah. Doa supaya sering ziarah Makkah Madinah. Ziarah ke Makkah Madinah. Ya. Doanya begini ya. Di Quran itu ada satu ayat wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Itu dibaca berulang-ulang gitu. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Sampai di situ aja. Sudah. Surah Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Oh, kalau belum nanti aja. Ya. Nanti besok dicarikan nomor ayatnya. Nanti dianukan apa? Dicatatkan. Ya, besok. Kemis. Ya, nomor ayatnya. Tanya lagi nih. Ya. Boleh, Pak? Ibu-ibu, monggo. Monggo yang sudah siap dulu mic-nya. Monggo yang sudah siap mic-nya dulu. Kemarin ada informasi untuk kota itu masuk di gelombang 2. Nanti berangkatnya awal gelombang 2, berangkat hajinya. Jadi kurang lebih pertengahan Oktober. Zulqa'dah. Kira-kira tahu Ibu bulan. Kenapa? Tanggalnya itu, kalau tanggal
Kalau dari haji kurang berapa gitu? kurang lebih kurang 9 mungkin, 8-9 hari. Kurang 9 hari. Ya. Kira awal kurang 9 hari wukuf. Ya, kurang lebihnya. Ya. Akhir ditentukan nanti hajinya itu haji tamattu. Haji tamattu kan umroh dulu baru haji. Nah kebetulan nanti ihramnya itu insya Allah di atas pesawat. Kemudian sampai di sana itu umroh dulu dan menunggu kurang lebih ada waktu 4 atau 3 hari sebelum wukuf. Setelah umroh selesai masih ada waktu. Lah itu apa boleh mengerjakan umroh sunnah atau tawaf sunnah sambil sebelum mengerjakan wajib-wajib haji? Iya, boleh. Karena umroh dulu itu, ya setelah tahallul kan sudah halal, sudah beres ya. Lah itu boleh melakukan umroh beberapa kali. Misalnya kuat sehari 10 kali boleh, ya apalagi tiap hari ya. Jadi boleh. Nah, kalau dipakai sendiri kan umroh sunat ini namanya. Kalau dipakai sendiri itu pahalanya cuma 1 untuk dirinya sendiri. Tapi kalau disodakokan orang lain, kalau orang lain itu bukan familinya, bukan orang tuanya ya, itu yang disodakoi tentu saja yang sudah mati, yang belum pernah umroh ya, disodakoi. Artinya sampai umrohkan, aku niat umroh mengumrohkan si fulan itu gitu ya, laki maupun perempuan boleh yang mati itu. Itu yang mati dapat 1 sampai dapat 7 kali umroh. Kalau bapak sampean sendiri, ibu sampean sendiri yang sudah mati, bapak atau ibu itu dapat 1 sampean dapat 10 pahalanya 10 umrohan. Jelas ya? Jadi lebih baik dipakai mengumrohkan orang lain. Jelas Bu? Iya. Ya. Ya, halo, silakan bergabung. Mau Waalaikumsalam. tanya masalah mewakil mengontak buron itu boleh apa enggak? Ya, mewakilkan itu boleh apabila yang bersangkutan ini uzur karena sakit atau karena ya terhalang misalnya ya. Bisa juga kan terhalang itu misalnya ditangkap terus ada di penjara umpamanya. Padahal dia kebetulan tengah haji. Itu boleh mewakilkan. Pada waktu mewakilkan itu kerikilnya diserahkan kepada yang akan mewakili ini. Dan yang akan mewakili itu dia sendiri sudah selesai melontar gitu. Jelas ya? Enggak usah bayar dam ya. Oh, enggak usah bayar dam ya, karena sudah diwakili. Ya. Lah. Ya boleh. Mengenai haji tamattu biwiri dam mohon dijelaskan. Haji tamattu biwiri dam. Loh, ya ndak ada. Haji tamattu itu kan umrohnya dulu, hajinya belakangan. Akibatnya kena dam, ya. Ndak ada yang biwiri dam, ndak ada. Jadi ya, kalau misalnya ini, seumpama kita sudah melewati jalan atau manazil, tapi kita cuma niat umroh aja ya. Ini pada waktu sudah haji. Iya. Kita niat umroh aja, kemudian kalau setelah sampai di Mekah, kita langsung umroh. Iya. Pas waktu wukuf itu berarti ambil mikot lagi di misalnya di Bir Ali gitu. Tuh enggak di Bir Ali kalau sudah jadi orang Mekah. Mikotnya ya Mekah itu. Oh iya. Iya. Sudah? Itu berarti ya. Terus enggak kena jam. Loh ya kena. Iya
Kena sih. Iya. Kena. Jelas? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dari dalam. Nah ini ibu ini, monggo mic-nya. Iya. Nah, kalau mau tanya tangannya dianu, jadi mic bisa dikirim ke. Iya. Yai, ini mengenai halaman 5. Halaman 5. Halaman 5. Ini bagi orang yang sudah meninggal, ini yang masih punya tanggungan wajib haji kalau orangnya mampu. Kemudian bagi yang sudah meninggal ini, yang sudah menunaikan ibadah haji, itu dihajikan lagi asalkan dia itu berwasiat, kan seperti itu ya. Yang bisa menghajikan misalnya tidak berwasiat itu kan anak, kan begitu ya. Misalnya orang ini tidak mempunyai anak, akan tetapi ada seseorang yang merasa kita itu berjasa untuk menghajikan dia, meskipun dia itu bukan anak kandungnya sendiri, itu boleh enggak? Karena orang itu yang sudah meninggal tidak mempunyai anak gitu. Bisa enggak ya? Orang yang sudah meninggal sudah pernah haji. Ya. Iya. Tidak punya anak. Iya. Ya. Terus orang lain. Iya. Orang lain ini ingin menghajikan. Ya. Orang lain ingin menghajikan dan dia tidak wasiat. Iya, tidak wasiat. Tidak wasiat. Ya. Ya tidak bisa karena bukan familinya. Tapi kalau itu familinya sendiri atau ahli warisnya sendiri tanpa wasiat boleh. Tapi kalau itu orang lain, ya tentu saja tidak bisa. Kalau misalnya itu anak angkat gitu, meskipun tidak anak angkat tidak bisa, anak angkat ya. Kalau anak susun bisa. Jadi caranya bagaimana? Ya begini aja. Sampean ya haji, kadang-kadang sudah pernah haji ya. Sampean haji itu sampean niati sampean haji sendiri, tapi setelah itu sampean berdoa pada Allah, kirim pahalanya, ya Allah terimalah haji kami dan pahalanya sampaikan kepada si fulan itu. Begitu bisa. Jelas ya. Itu seperti orang tahlilan gitu loh ya. Orang tahlilan itu kan baca ini terus mohon ganjarannya dikirimkan. Mereka itu terima, sama saja terima ganjarannya. Jelas ya. Gitu caranya. Ya. Sudah? Ya, terima kasih. Balik. Ya, ada lagi satu lagi ya. Ya. Misalnya selama kita itu menunaikan ibadah haji di Mekah, selama menunggu wajib-wajibnya haji, kita kan banyak melakukan ibadah-ibadah di sana. Kemudian ibadah apa yang kiranya itu yang paling utama yang kita lakukan di sana? Misalnya kan ada iktikaf di masjid, ada membaca Al-Quran, tawaf dan sebagainya. Kira-kira yang paling utama apa ya, Matur Nuwun? Ya sambil menunggu itu ya banyak sekali. Tapi kalau dilakukan di masjid, satu bisa tawaf, ya. Dia baca Quran juga dapat, begitu ya. Dia sholat sunat berulang kali juga dapat. Kemudian ada lagi yang istimewa, melihat Ka'bah, melihat tak ini loh. Itu dapat begini, ada hadis yang menerangkan sehari semalam itu Allah menurunkan 120 rahmat khusus ke masjid itu. Yang 60 diberikan kepada orang yang tawaf. Apa tawaf wajib, tawaf sunat, apa tawaf rukun, itu dapat tambahan berapa? 60 rahmat. Terus yang 40 diberikan kepada yang sholat atau yang iktikaf. Yang 40. Yang 20
diberikan kepada orang yang mencicil. Tahu mencicil? Artinya cuma melihat Ka'bah tok begini loh. Itu dapat 20. Melihat tok gini, mencicil tok gini loh ya. Jelas. Nah, karena itu ada ulama ini yang mereka, tapi rekayasanya bagus. Bagaimana? Mencicil bolak-balik ya. Lihat, merem, lihat, merem, lihat. Jadi sak ndelokan niku 20 merem, melek maneh 20 merem. Jadi melek merem itu banyak. Itu saya lakukan sendiri. Jadi saya itu kalau baca Quran di sana, kalau sudah satu halaman, saya mencicil gini ke Ka'bah. Lalu baca lagi. Wis tambahan 20 ya. Begitu jadi sampai khatam begitu. Waduh, berapa itu? Berapa safat itu? Jadi sampai, tapi jangan mencicil tok, ngene tok, begitu cuma satu ya. Sak jam melek tok. Satu, merek melem gitu loh ya. Tahu ya? Ya sudah. Sekarang boleh dicoba nanti. Di rumah kan ada gambar Ka'bah. Coba coba gitu. Tapi tidak ada pahalane. Cuma latihan melek merem tok ya. Iya. Ya, halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kemarin mau diperlakukan katanya sholat jamaah kosor di Mekah. Kemudian yang kedua mengenai menghajikan orang yang sudah mati, tapi ini dengan uang juga dari orang yang mati tersebut menghibahkan kepada ponakannya. Bagaimana hukumnya? Romayai, terima kasih. Jadi orang yang mati tadi itu ya sebelum mati menghibahkan duit. Bukan. Itu seperti tanah atau sawah. Tapi hibahnya berupa barang, sertifikat itu ya. Iya, jadi hibah tanah. Ya. Karena hibah itu ya sudah jadi miliknya yang dihibahi. Ya sah dijual. Misalnya lantas dijual atau disewakan umpamanya. Lalu uangnya buat menghajikan orang yang Menghibahi. menghibahi itu boleh. Bagus ya. Kemudian yang kedua, kemarin mau diterangkan sholat jamak kosor di Mekah. Sholat jamak kosor di Mekah. Ya musafir kemarin. Begini ya. Sampean berangkat dari Indonesia, terus itu namanya masih musafir ya. Sampai di Mekah itu sampean 3-4 hari itu ukurannya sampean masih musafir, masih bisa jamak sama bisa kosor. Kalau sudah keliwat 4 hari itu sampean sudah bukan musafir, tapi sampean mukim ya. Sudah sampean lalu tidak boleh jamak, tidak boleh kosor, jelas. Terus kemarin itu kalau sampean nanti berangkat ke Arafah supaya sampean jadi musafir lagi, itu sampean setelah akan berangkat itu sampean niat, aku niat nyambung safar, aku berniat menyambung safar, jelas? Nah sekarang nanti dulu, nanti ya, aku niat menyambung safar. Dengan niat begitu itu status sampean sekarang sebagai musafir terus ya. Ini terus musafir, waktu ada di Arafah musafir, nanti akan tawaf ifadah ke Mekah juga musafir, sampai ke Muzdalifah, ke Mina juga musafir, sampai pulang nanti sampai sebelum tiba di Malang pokoknya sampai itu tetap musafir. Karena sampai itu musafir dapat keringanan atau kemurahan untuk jamak dan kosor. Sudah paham? Aku niat nyambung apa enggak? Iya, aku niat nyambung bepergian, gitu lah.
Aku niat nyambung bepergian. Bepergian itu bahasa Arabnya safar. Aku niat nyambung safar. Sudah? Ya. Dari radio, silakan. Ya. Ada lagi? Terputus. Ya. Iya, Bapak-bapak. Oh, ibu-ibu yang sudah siap. Ya, ini mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya ini sudah diterangkan ya. Apa? Ini sebenarnya sudah diterangkan, tetapi kami masih kurang paham. Mohon maaf ya, Yai. Ini masalah sholat kodok, Yai. Sholat kodok. Sholat kodok. Ya? Iya. Misalnya sholat kodok sama sholat sunnah ya hubungannya ini. Kalau kita itu istilahnya taubatnya itu pada saat dia mau melaksanakan haji, secara otomatis kami itu kan tidak pernah melakukan sholat wajib selama masa kecil sampai kami ini usia 40 mau berangkat haji. Kemarin sama Yai kan dijelaskan berarti tidak boleh atau haram melakukan sholat sunnah sebelum menghodok sholat-sholat sebelumnya, kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau sholat-sholat sunnah itu kebanyakan kan 2 rakaat, Yai. Minimal kami itu sholat hodoknya harus sholat subuh, kan seperti itu ya, karena 2 rakaat. Berarti kalau kita itu mau melakukan pada saat kita itu mau qiyamul lail, kita melakukan 4 sholat. Misalnya ada sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sama sholat hodok. Karena yang tadi malam lupa belum sholat isya, berarti kan ada 4. Ya, Yai. Otomatis kami kan harus sholat subuh sepanjang hari. Kemudian untuk sholat taraweh, kami kan juga harus menghodok yang subuh. Lah, otomatis yang subuh ini banyak sekali kita lakukan. Sedangkan untuk yang sholat maghrib, asar, kemudian isya dan zuhur itu bagaimana? Nah, itu ya. Ya, begini. Sampean kalau sholat taraweh, jadi imam apa jadi makmum? Nah, kalau jadi makmum begini. Pertama, misalnya ya, imamnya usolli sunnatat tarawih, ya. Sampean mau qada isya umpamanya ya. Usolli fardhul isya'i qadaan makmuman lillahi ta'ala. Jelas. Terus imamnya setelah 2 rakaat salam. Sampean jangan ikut salam. Sampean terus kayak orang masbuk itu loh ya. Ya, terus sampean melanjutkan berdiri lagi, sholat sendiri ini yang berdiri lagi 2 rakaat. Sampai sampean salam, jelas. Habis sampean ngenteni lagi, imam berdiri, tepat imam berdiri, entah yang tarawih yang keberapa, sampean berdiri, imamnya sholli sunnat tarawih, sampean usolli ya fardhu, usolli fardhul apa? Tadi isya, sekarang subuh. Sholli fardhu subhi rakaataini qadaan makmuman lillahi ta'ala. Nah kalau ini sama 2 rakaat. Jadi sampai tidak usah tambah lagi. Nanti habis itu berdiri lagi. Yang ketiga sampai sholat habis subuh zuhur, kan gitu. Nah zuhur kan 4 rakaat. Jadi setelah imam tarawih itu salam, sampai melanjutkan 2 rakaat lagi. Begitu seterusnya. Jelas. Lah gini, itu tadi makmum. Kalau jadi imam, memang ada pertanyaan begitu kemarin, bukan di sini, di tempat lain. Kalau jadi imam punya utang, nih, lah itu kan harus qadha, ya. Lah kalau tarawih itu kalau qadha maghrib kan repot itu. Nah, kalau itu imam lebih baik qadha saja, qadha subuh saja. Jadi imam usolli fardhu subhi rakaataini qadaan ya imaman lillahi ta'ala. Allahu
Allahu Akbar ya. Terus subuh. Nanti kan habis i'tidal yang kedua kan kunut biasanya ya. Ya enggak usah kunut yang panjang. Kalau kunut Allahumma apa? Allahumma hadina fiman hada itu kepanjangan ya. Yang sedikit saja. Ya kunut yang sedikit itu pokoknya ada permintaan, ada pujian. Gini, Allahumma arhamni ya rahim, cukup itu. Jadi sami Allahu liman hamidah. Ya jangan keras-keras. Allahumma arhamni ya rahim, Allahumma ighfirli ya ghafur. Sudah begitu Allahu Akbar. Nah itu kalau jadi imam. Jelas ya? Ya. Ini pertanyaan ini bisa juga yang selain ini tanya sama gitu. Jelas ya? Ya. Ya. Lah ya dicatat Kimang wis oleh subuh ping berapa itu? Ya. 10 kali ya berarti subuh 10 kali ya itu ditotal dengan yang lain-lain besok tinggal supaya sama gitu. Jelas? Ya. Ya itu belakang. Mic-nya ya ibu-ibu. Nah. Saya mau tanya yang makmum masbuk itu loh Yai. Kan kebanyakan kalau berjamaah maghrib itu kan ya berdatangan terus imam sudah rukuk seandainya atau sudah sujud. Terus makmum yang tadi ikut, caranya itu bagaimana Yai? Kan ada orang langsung usolli fardhol apa? Langsung ikut sujud. Apa sedekap dulu apa langsung sujud gitu? Sampai ngodok makmum bukan. Saya makmum masbuk begitu umpamanya. Iya. Kalau imam sudah rukuk atau sujud, saya ini harus bagaimana niatnya ini Yai? Ya tunggu aja dulu sampai imamnya itu berdiri, imamnya berdiri sampean baru usolli begitu. Tapi kalau imamnya itu tahiyat, ya. Imamnya itu sujud terus tahiyat akan akhir sampean baru datang ya. Sholli fardhol makmuman ya. Allahu Akbar langsung sampean duduk. Ya duduk ya baca tahiyat apa sebagaimana biasa. Iya, tapi tidak dihitung sampean itu. Tidak dihitung rakaat ini, jelas. Jadi nanti sampean ngadeg lagi kalau sampean sholat zuhur ya 4 rakaat. Ya, yang itu insya Allah saya tahu. Tapi yang pertama niatnya ini Yai, saya ini harus langsung apa itu sujud kan Allahu Akbar takbir kan Yai. Takbir terus sendakep. Apa saya nggak pakai sendakep apa langsung sujud yang saya tanyakan gitu. Jadi ya saya usolli imam sedang sujud usolli fardhol isya Allahu Akbar, saya ini langsung sujud apa sendakep dulu? Ya kalau imamnya itu memang sudah sujud yang akhir jelas ya, sujud akhir imamnya ya sampai ikut sujud sama imam itu. Tapi yang baik gitu loh, sampean tunggu sampai imamnya tahiyat, ngerti? Iya. Ngerti ya? Yai. Bukan yang dimaksud bahwa takbiratul ihram itu berarti harus dia menunaikan sampai sendakep. Itu loh. Habis takbiratul ihram terus doa iftitah apa gitu? Sebelum sendakep apa langsung saya ini sujud apa saya sendakep dulu usolli fardhol isya'i makmuman nilai umpamanya kepanjangannya yang seperti itu terus Allahu Akbar saya sendakep dulu apa langsung sujud? Ya terus langsung sujud. Oh enggak usah sendakep dulu, enggak usah bentar. Yang dimaksud gini Yai, mau diperagakan misalkan Yai masbuk Yai, posisi imam entah mau duduk atau mau sujud,
Terus dia ini kan wajib takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini dia kan harusnya begini dulu, apa langsung Allah. Ya bukan. Maksudnya itu. Ya itu ya. Oh, jadi takbiratul ihram sama langsung sujud gitu. Allahu Akbar terus jeluk begitu. Begitu yang ditanyakan. Itu yang ditanyakan. Enggak. Iya. Sebab takbiratul ihram itu Sendiri. syaratnya Iya. kalau enggak enggak uzur ya, yaitu berdiri. Iya. Jadi Allah Akbar itu sambil berdiri. Kecuali kalau orang nggak bisa berdiri, Iya. uzur duduk sama duduk. Jelas ya? Tapi tetap takbiratul ihram yang niat itu sendakep dulu ya. Iya, Yai. sendakep. Iya. Kan Ya. kebanyakan yang enggak ngaji, diberitahu ya enggak mau gitu loh Yai. Oh, Terus perkara merasa ini, terus saya ini bagaimana kepingin menyampaikan, loh sampean itu sebenarnya harus niat dulu dan sedakep baru ngikuti imam. Begini loh, ini supaya sempurna Iya, iya. ya. Takbiratul ihram itu muni. Allahu Akbar bersama dengan niat ya. Perkara sendakep itu sunnat. Iya, bukan sendakep. Jadi umpamanya ndak sendakep ya gak apa-apa. Iya. Gak gelem gak sendakepan aku, ndak Iya. apa-apa. Jelas. Jelas, ya. Jadi tetap ya niatnya dan itu tadi tetap terus mengikuti imam. Terus mengikuti imam. Kalau Iya. imamnya itu kebetulan sujud. Kalau imamnya itu kebetulan apa? Duduk ya. Dan apa yang dibaca imam dibaca ya tahiyat. Cuma ini ya mengikuti imam lah. Iya. Ya Jadi, karena makmum itu mengikuti imam, jelas. Jadi kalau tahiyat ya sampai selesai gitu ya. Ya sampai selesai. Ya, terus kita kan belum sholat tadi ya tadi. Jadi menambah 4 rakaat. Menambah 4 tetap. rakaat. Ya. Iya. Sudah? Terima kasih. Iya. Halo, Bapak-bapak ada? Kosong, dari radio dulu, gantian. Dari radio dulu, silakan. Ya. Mic-nya di depan. Apakah ada prakteknya? Praktek haji. Iya ada. Kira-kira kapan? Oh di sini di Iya. Praktek haji. Ini kan sementara BW itu. Iya. Kira-kira prakteknya kapan? Akhir nanti. Di akhir Ibu, mungkin Kiai Selasa depan, Selasa, Rabu, Kamis yang terakhir itu, tanggal 22, 23, 2 itu. Ya Bu ya. Besok karena besok nuzul Quran libur, Kamis betul ada manasik tapi bukan untuk praktek. Selasa. Mungkin oleh Yai entah Selasa, entah Rabu, entah Kamis yang terakhir. Ya. Sama CD-nya ada. Sama? CD. Oh CD. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Monggo Ibu tadi. Waalaikumsalam. Ya. Ya, nggak usah dimatikan. Nyala hijau. Ya. Soal lagi Yai. Keras. Ya masalah kodok lagi. Misalnya kalau kita mau mengkodokkan keluarga sholat ya. Saya pernah dengar ini katanya kalau kodok waktu bulan Ramadan itu mengkodok sekali itu sama dengan beberapa kali. Misalnya kan pahalanya kan 70 kali. Itu katanya sama dengan ngodok 70 kali. Terus kalau yang di Masjidil Haram kalau kita menghajikan itu apa juga begitu? Kalau ngodoi itu bagaimana Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Itu yang ditingkatkan itu pahalanya, bukan kodoknya ya. Jadi begini, kalau kita sembahyang di sini 1 kali, pahalanya 1 kali. Kalau kita sembahyang di Masjidil Haram sana,
1 kali, pahalanya dilipatkan 100.000 kali, bukan sembayangnya. Nek ngono enak, merono sembayang sepisan, mari wis dak sembayang maneh. Karena sudah 100.000 kali keluwian. Lebih ya. Iya lebih. Kalau tidak tahu jumlahnya Yai, karena mengkodokkan keluarga gitu loh. Gimana? Tidak tahu apanya? Jumlah yang ditinggalkan sholatnya. Oh iya. Tapi yang kita tahu dia sering meninggalkan sholat gitu. Ya diperbanyak saja supaya pas. Diperbanyak saja, tidak apa-apa ya. Andai kata ada kelebihannya itu jadi sunat. Gitu. Seperti sampean punya utang saya lupa sampean lupa, sing eling duwe utang dok. Biyen utang 100.000, opo utang 200.000, opo utang piro ya. Itu yang baik sampean sauri 1 juta. Nah, gitu ya. Jadi nanti lebihnya itu jadi sedekah. Tatawwu. Jelas ya? Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak yang mau tanya? Ini dari radio sudah daftar ini. Ibu-ibu, monggo. Bapak itu. Yang sudah siap ibu itu. Halo. Cepet. Dan saya punyai Ya sudah ada maju mau ke mic-nya cepet. mau menanyakan masalah yang sudah pernah Yai jelaskan dulu, masalah listibahati sholat. Kalau kita niat wudhunya listibahati sholat, itu kan bisa untuk digunakan sholat fardu 1 kali, terus sholat sunnah beberapa kali. Kapan hari itu? Saya waktu tidak datang dengarkan dari radio, Yai menjelaskan bahwa ada wudhu yang bisa digunakan dengan niat listibahati sholat, bisa digunakan dengan sholat fardu beberapa kali. Itu bagaimana niatnya? Mohon dijelaskan sekali lagi, Yai. Terima kasih. Kok pertanyaannya itu saya belum begini Yai. Jelas ya. Yai kapan hari itu insya Allah menerangkan ini Yai. Pertama Yai tentang daimul hadas. Orang yang daimul hadas. Beser. Oh beser. Ya. Lalu wudunya kan nawaitullah listibahatis sholat. Ya. Kemudian hanya bisa untuk 1 fardu. Mungkin saya ikut dengar Yai mendapatkan 1 pelajaran lagi dari madhab mana listibahatil khutbah wassolat itu dari untuk tawaf dan itu Yai mungkin itu yang ditanyakan. Iya. Sholat fardunya bisa wudhunya bisa digunakan untuk lebih dari 1 kali sholat fardu. Apa? Ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, sawudu-wudune harus menurut Imam Syafi'i, yaitu kalau sholat orang beser itu, saya tanya ini beser apa? Tanyakan. Beser misalnya keputihan gitu ya. Keputihan kalau perempuan. Beser keputihan. Jadi sampean harus membersihkan dulu keputihannya itu ya. Habis membersihkan itu sebelum wudhu sampean pakai ponpes. Iya bukan ponpes ya. Pakai penpes dulu ya. Setelah penpesan itu andai kata itu keluar sedikit-sedikit tidak apa-apa itu ya. Terus sampean wudhu. Nah wudhunya ini nunggu manjing waktu ya. Setelah manjing waktu Allahu Akbar sampean jeding tadi itu ya membersihkan komplit. Terus nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Selesai wudhu sampean terus sholat ya langsung sholat. Tapi andai kata nunggu berjamaah boleh agak tunggu sedikit boleh. Sampean sholat sunat dulu boleh. Habis itu sholat
fardu. Untuk Imam Syafi'i satu kali. Untuk satu fardu. Kalau nanti disambung sholat sunat lagi beberapa kali boleh. Jelas? Jelas. Menurut Imam Syafi'i. Syafi'i. Nah sekarang menurut Imam Hambali persis seperti Imam Syafi'i tadi ya. Cuma gitu lah. Satu kali wudu istibahah ini boleh dipakai beberapa kali sholat fardu. Termasuk sholat fardu itu khutbah ya, termasuk itu boleh asal gitu loh. Mulai zuhur misalnya sampai asar itu sampai niku hadas. Nek umpamane ngentut nek mulai zuhur sampai asar satu masa ini enggak batal belas, enggak ngentut belas. Tanya ya, itu bukan hadas, bukan daimul hadas, bukan tetap hadas. Ini lalu tidak sah wudu tadi. Harus wudu biasa, kemudian sholat wajib biasa. Itu kalau menurut Imam Hambali. Jelas? Ya, jelas Yai. Terima kasih. Ya. Ya. Ada lagi? Bapak-bapak, ini bapak-bapak, moga bapak-bapak. Bapak, ya. Miknya, silakan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pangapunten Yai, mbok bilih kita nglampahi umroh sunah lajeng ngelanggar larangan ikram menika napa bayar dam? Umroh sunah di bulan haji maupun di luar bulan haji kemudian melanggar larangan ikram, apakah tetap kena dam? Ya, tetap. Jadi pokoknya ikram itu ya punya larangan. Apa ikram sunat, apa ikram wajib, apa ikram apa saja. Kalau orang itu ikram umrah, ya kapan saja, itu kalau melanggar larangannya, itu tetap bayar dam. Jelas ya Pak? Jelas. Ya. Terus. Ya. Itu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. salat ingkang keleresan boten batal wudu Yai. Mulai subuh ngantos zuhur. Menapa saged subuh duka terus zuhur dilanjutkan. Boten batal wudu Yai. Menapa lepas wudu sholat subuh terus gak batal-batal sampai lohor dipakai untuk sholat lohor boleh, terus gak batal lagi terus sampai sholat asar dipakai lagi untuk sholat asar boleh, gak batal lagi sampai maghrib, gak batal lagi terusan sampai sebulan gak batal namanya. Bisa wudu satu itu dipakai ya puluhan sembahyang itu. Matur sembah nuwun. Pangapunten matur sembah nuwun. Terima kasih. Oh iya. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Halaman 18 sunnah tawaf. Sebentar ya. Diulangi Bu, mengenai rukun Yamani yang ditanyakan. Rukun itu yang di sini ini maknanya pojok. Pojok. Rukun itu pojok. Ya, pojoknya Ka'bah itu ada 4 ya. Yang ada Hajar Aswadnya biasa dinamakan pojok Hajar Aswad. Kemudian sebelah kanannya lagi itu pojok atau rukun namanya rukun Iraqi
Habis itu pojok lagi. Yang ketiga itu namanya rukun syami. Pojok syami ya. Kemudian yang berapa ini? Keempat itu rukun yamani. Ya, itu namanya rukun yamani, pojok yamani. Sebenarnya Hajar Aswad itu pun rukun yamani. Jadi rukun Yaman itu dua. Karena baik Hajar Aswad maupun rukun Yamani itu kencenge negara Yaman. Jadi disebut rukun Yamani. Ya, rukun dua Yamani atau dua rukun Yamani, yaitu Hajar Aswad sama yang sebelumnya. Tapi karena itu ada Hajar Aswadnya, lebih gampang disebut rukun Hajar Aswad. Nah, yang satunya tetap dinamakan rukun Yamani. Nah, itu orang yang tawaf disunatkan uluk salam ya. Bentuknya itu musab. Tapi umumnya sulit musab itu, supaya tidak batal ya cukup isyarat saja. Jadi sambil jalan tangannya di lambaikan ke rukun Yamani. Bismillahi Allahu Akbar gitu. Begitu ya Bu? Cukup. Ya. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ini ibu-ibu, monggo. Yai, mau nyambung yang membayar sholat kodok, mengkodok sholat fardu, Yai. Mengkodok sholat fardu yang dibarengi dengan sholat tarawih. Itu tadi yang disampaikan dari Yai. Kalau kita mengkodok 4 rakaat, 2 rakaat ikut gerakannya imam sesuai dengan rakaat yang dilakukan tarawih itu tadi. Ini yang ditanyakan, seandainya kalau mengkodok 4 rakaat ini mengikuti imam tapi tidak salam, jadi 2 rakaat kita tidak salam sebagai makmum, terus menunggu imam ini takbir untuk rakaat yang berikutnya, itu sholatnya sah apa tidak ya? Oh, jadi tidak meneruskan. Jadi kita sholat kodok 4 rakaat. Ya. Terus setelah 2 rakaat imam kan salam. Ya. Tapi kita tidak salam. Ya. Terus kita mengikuti karena melanjutkan yang 4 rakaat itu tadi. Ya. Kita menunggu berdiri lagi bersamaan takbiratulnya imam, itu sah apa enggak ya? Jadi duduk terus. Iya ya. Boleh. Oh boleh ya. Iya boleh. Nggih, matur nuwun ya. Loh, maksudnya ngaten Yai, dia harusnya 4 rakaat. Iya. Bermakmum pada orang yang cuma 2 rakaat. 2 rakaat. Iya. Paham. Yai sudah paham. Ya. Ya. Terus imamnya kan baru untuk tarawih yang kedua katakan. Ya. Nah, ini maksudnya menggabung dengan imam yang sudah salam tadi Yai. Dianya belum salam sama sekali kan 4 rakaat Yai. Rakaat ketiga dan keempatnya tak nyambung ya. Nyambung. Iya. Itu sholatnya sah apa enggak? Ini karena ini sholat lain ya. Iya. Jadi sebaiknya ya kita anu saja. Ya kita kalau nyambung ya artinya apa, kan cuma 2 rakaat tadi ya. Iya. Nyambung 2 rakaat. Tidak bisa itu. Iya. Berarti kalau itu tidak bisa, kalau kita melanjutkan yang rakaat ketiga sama keempat, karena kita membayar kodok itu tadi 4 rakaat, berarti kita ketinggalan 1 salam, berarti 2 rakaat yang bagi imam tadi ya Inge. Ya. Kalau kita melanjutkan kan berarti ketinggalan ngaten ya. Yang benar itu seperti itu. Jadi kita ketinggalan yang 1 salamnya imam, ngaten ya. Jadi begini ya. Kita makmum pada orang yang sholat cuma 2 rakaat. Ya. Kita punya kewajiban 4 rakaat. Baik sholat tarawih maupun lainnya tarawih, begitu tahu ya. Kita makmum kepada orang yang sholatnya 2 rakaat. Cuma 2 rakaat.
Ya, kita harus 4 rakaat. Jadi pada waktu imam salam, kita tidak ikut salam. Terus kita berdiri lagi melanjutkan yang 2 rakaat. Sudah paham? Nah itu sah begitu itu. Berarti kalau kita bayar sholat fardu atau mengkodok, berarti kalau yang di traweh itu berarti kita mesti ketinggalan yang untuk Ya, salam mesti. berikutnya. Oh, jen. Kalau kita ini sholat 4 rakaat mesti ketinggalan. Ketinggalan. Wah. Oh, jen. Yang 2 nutukno dhewe. Iya. Jelas ya? Jen, Yai. Matur nuwun, Yai. Ini terakhir dari luar, mari bergabung. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak. Ya. Ini kan kemarin ada keterangan di waktu kita melaksanakan tawaf. Pada saat kita tawaf, apakah ada imam yang memperbolehkan pada saat tawaf itu batal? Ya. Apa ada imam selain Imam Syafi'i yang memperbolehkan pada saat kita melakukan tawaf itu batal? Begitu. Tawaf itu harus suci dari hadas. Ya. Hadas kecil maupun hadas besar. Yang membolehkan hadas kecil maupun besar itu cuma 1. Yaitu Imam Hanafi saja. Imam Hanafi saja. Ya. Jadi misalnya kita tidak wudhu terus kita tawaf, itu sah. Tapi harus bayar dam kambing. Kalau kita ini perempuan haid atau laki-laki junub, tidak mandi, ya terus tawaf, umpamanya sah, tapi harus bayar dam unta. Begitu. Jelas ya? Nah, nanti dulu, teruskan sebentar. Kalau kita ini di tengah tawaf tadinya wudhunya kita wudhu Syafi'i. Ya, setelah kita tawaf lalu batal, terus wis tak melok Hanafi saja gitu ya. Jelas ya? Nah, ini yang kita ya tidak bisa begitu. Jadi kalau memang ikut Hanafi ya Hanafi secara keseluruhan. Kalau ikut Syafi'i, tawaf itu Syafi'i secara keseluruhan. Mulai awal. Jelas ya? Jadi niatnya dari awal kita mulai gitu ya. Iya. Kita ikut tawaf Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i begitu ada di pertengahan kita tawaf itu batal ya kita harus ulangi lagi. Iya, jadi kalau wudhu terus ngulangi lagi. Bukan ngulangi, meneruskan tawaf itu. Iya. Ya. Kalau dari pertengahan itu kita pindah ke mazhab itu tidak bisa ya. Dari pertengahan kita tawaf, kita batal, kita niat pindah mazhab atau pindah imam itu. Tidak bisa. Sebentar ya. Jadi tadinya menurut Syafi'i, ya. Kan kita tidak sengaja ya, begitu dapat 2 putaran, terus kita batal, terus kita karena ada ngaji seperti ini, terus kita niat pindah imam mazhab. Kalau itu gimana? Ya kalau kita pindah imam mazhab ya dimulai lagi, dimulai dari awal. Wudhu lagi. Ya sebab yang kita batal tadi kan itu Syafi'i. Nah Syafi'i kok diterusno apa? Ya. Hanafi nggak bener. Jadi kalau memang kita mau pindah mazhab, tak kadek wudhu kembali lagi ke tawaf yang dimulai dari wudhunya. Putaran yang pertama. Dimulai dari gaya wudhunya dimulai juga. Dari tidak usah wudhu, tapi terus bayar dam. Jelas ya? Iya. Berarti niatnya harus dari awal ya. Iya toh. Dari awal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah jam 8, mungkin Yai, terus Yai, monggo. Masih ada? Nah, ibu-ibu, bapak? Mana? Ibu ada? Apa besok?
Oh ada ya gitu tuh. Keraskan. Oh, mic-nya enggak jalan itu, mic-nya itu. Mic-nya. Nyuwun penjelasan kunut pendek, Yai. Oh, kunut pendek. Kunut pendek. Sampeyan catet nih. Nggih. Pakai lesan. Rabbirhamni ya Rahim. Rabbirhamni ya Rahim. Rabbirhamni ya Rahim. Ya boleh. Boleh Robbi, boleh Wawan. Allahummarhamni ya Rahim boleh. Rabbirhamni ya Rahim boleh. Birhamni ya Rahim. Cukup. Iya, sudah. Ya, Rabbirhamni ya Rahim. Upamane Rabbi firli ya kena. Rabbi firli ya Ghafur. Ya, Bapak-bapak rupanya sudah siap. Monggo tanya. Badhe tanglet. Ya, Bapak. Batas musafir berapa kilo? Ya. Batas musafir. Apa? Batas musafir bepergian yang termasuk musafir berapa kilo? Oh, batasnya musafir. Nggih, matur nuwun. Orang yang musafir itu orang yang bepergian jauh. Jauh itu ukurannya yang kuat itu 90 kilometer. Tapi ada juga yang mengatakan 82 kilometer. Kalau bepergian itu sekian jauhnya, ya bukan bepergian maksiat, bepergian yang boleh, yang mubah ya. Kalau mau nonton bal-balan lain itu, bukan. Jadi yang boleh dagang atau ziarah family atau ziarah teman misalnya, itu namanya musafir. Itu kalau sholat boleh jamak dan boleh kosor. Sudah tahu jamak sama kosor? Insyaallah. Sampun. Sampun nih. Menawi nun sewu dalemipun malang. Itu kalau sholat. Kalau puasa boleh tidak puasa. Tapi ada syaratnya kalau tidak puasa itu. Kalau berangkatnya itu sesudah subuh, tidak boleh tidak puasa. Harus tetap puasa. Kalau berangkatnya itu sebelum subuh, ya keluar dari daerahnya, lah itu boleh tidak puasa. Contoh, sampean Malang, ya, kemudian berangkat ke Surabaya atau ke Madura, ya, sampean berangkat di sini sebelum subuh, imsak sampean berangkat. Subuhnya ada di Masjid Sabilillah umpamanya. Di sana sampean sholat subuh di sana. Itu boleh tidak puasa. Jelas ya. Ya. Sewu menawi dalemipun Malang lajeng kantoripun wonten Surabaya utawi Madura niku dos pundi? Termasuk musafir napa mboten? Tiap hari ya. Tiap hari. Tiap hari. Nggih. PP Malang Surabaya. Karena kerja. Kerja nggih. Nyupir bis. Dinese wonten Surabaya ngeten umpamine. Ya, boleh. Ya cuma berangkatnya harus sebelum subuh. Anu Yai, itu yang terkait hanya sholat mungkin. Kalau musafir puasa, ini sholat apa poso? Nah, ada sedoyo ya. Kalau sholat itu tidak disyaratkan harus sebelum subuh. Sekarang misalnya berangkat ke Madura, udah boleh nanti setelah di Belimbing sana, ya misalnya zuhur asarnya dijamak boleh, jelas. Atau tidak salat. Jadi waktu ada di
Mana? Gresik, Surabaya. Ya tidak salat. Tapi niat. Kok tak jamai. Sama takhir. Kok tak jamak takhir ya. Kalau sholat dulu itu jamak takdim. Kok wis di Surabaya. Ambil asar tak jamak asar. Jamak takhir. Nah itu boleh. Jelas ya. Begini memang perlu insya Allah mudah-mudahan besok ya. Lusa Kamis. Nanti kita lusa Kamis berikan bagaimana cara jamak itu. Ya, ya. Kamis. Jamak takdim itu bagaimana? Ya. Kemudian ya. Jamak takhir bagaimana? Ya. 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 Jangan keliru. Ya. Jamak takdim. Bukan jimak takdim. Karena tidak pergi sekalian ya. Hah? Iya, Yai. Buat ninggali keluarga, Yai. Sudah? Sudah. Lusa. Ya, Assalamualaikum, saya Yai. Ya. Terakhir ya. Ya, terakhir. Gini Yai. Misalnya kita mau mengkodokkan keluarga. Waktu itu mau sholat tarawih. Kan kita nggak punya hutang ya. Tapi karena kasihan ada keluarga yang sering meninggalkan sholat, terus kita ngodoknya waktu sholat tarawih. Apakah kita juga dapat pahalanya sholat tarawih? Kan kita nggak punya kewajiban, gitu. Jadi wonten tiyang Yai pada waktu musim tarawih ini dia tidak punya hutang. Justru dia ingin mengkodokkan untuk orang lain. Apakah bersama-sama dengan jamaah tarawih, dia apa masih dapat juga ganjarannya tarawih itu Yai. Tapi dia niat sholat mengkodoi orang lain. Ya mengkodoi orang ya. Sampai barengno karo sholat tarawih. Sholat tarawih. Bersama. Terus maksudnya opo sholat tarawih oleh? Ya. 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 Ya enggak sih sendiri ya. Jadi sampean lebih baik terawihnya ya terawih biasa aja. Nanti habis itu sampean kodoi gitu. Dan sampean enggak punya hutang? Enggak. Tapi ada keluarga yang punya hutang. Nah iya. Nah itu sampean kodoi tapi aja di barno terawih gitu loh. Karena sampean bisa terawih kan eman. Sampean bisa terawih. Jadi sampean terawih, habis terawih sampean sholat, ya ngodoi itu boleh. Jelas. Kalau tenaganya namung setunggal Yai, kekuatannya cuma satu Yai. Kalau dua tadi tidak kuat, pilih yang mana Yai? Ini maksudnya gitu. Iya. Ini begini ya, jadi bisa pertanyaan itu macam-macam. Saya beritahu dulu ada orang yang lama sampai 30 tahun tidak sholat. Jelas ya, tidak sholat. Ya kita tidak mengatakan, dia mengatakan tidak wajib ya. Kita tidak tahu ya, sebenarnya pokoknya dia dosa. Jadi dia tetap sebagai orang Islam punya utang 30 tahun. Setelah anaknya mengaji tahu, terus anaknya kepingin ngadani orang tua. Tanya, apa boleh dikodokkan sama orang lain? Boleh ya. Ya lantas begini, orang lain yang astagfirullah, boleh diganti kodoknya itu diganti dengan beras berapa? 1 mud. Astagfirullah, 1 mud, 1 on. Sebelum itu saya tanya dulu sama Ustaz Alwi Al-Idrus. Ya karena Ustaz Alwi Al-Idrus itu guru saya telepon sama beliau itu mudah. Terus saya tanya apa bisa itu diganti, dibayar dengan dengan fidyah, membayar ganti. Terus Ustaz Alwi itu tidak mau, boleh tapi ini. Coba lihat di kitab. Jadi sudah lama lah lupanya. Coba lihat di kitab begitu, bab itu. Terus saya buka di kitab itu, boleh minum. Karena boleh ya. Lalu saya beritahukan sama anaknya itu.
Jadi satu sembayangan itu 1 emut artinya 6 on. Jadi 1 hari berapa? 5 kali 6 on. Ya, 5 kali 6 on. 1 bulan, 1 tahun. Nah, dihitung ada sekian kintal gitu dulu itu. Sekian ton, sekian kintal. Sekian ton gitu. Nah, memang anaknya itu ya kaya. Ya sudah, malah beli dilebih. Nah, terus katanya, ini saya berikan sama sampean, Ustadz katanya. Oh jangan, saya tidak berhak. Tidak, maksudnya sampean, saya katakan begini, iki sampean bagi dewi, ini asing separuh, sampean kekno keluarga sampean sing miskin, sing fukoro. Jadi ada 2 pahala. Selain menyampaikan denda ini, sampean berarti silaturahimi. Ya, sing separuh nanti saya akan bagi. Oh iya sudah, separuh saya bagi. Udah saya bagi orang kampung ini dan siapa-siapa yang fukara masakin. Tadi bukan yang bagi zakat fitrah gitu lah jadinya ya. Itu pernah begitu, jelas. Nah cerita ini sampean kalau cuma 1 orang repot saya, sampai bisa cara itu. Lebih mudah ya. Hah? Lebih mudah insya Allah. Iya. Kenapa? Bisa diganti dengan uang ya. Waduh, kemurahan. Itu kan tidak ada, itu bayar uang tidak ada, yang ada apa? Oh iya. 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 Wis dikai kemurahan itu. Ya. Jadi maaf, nanti hari Kamis dilanjutkan lagi. Iya, ini sudah imbuh 15 menit ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambun Yai. Sambun. Rabbana taqabbal minna innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.